Bapak Ibu sekalian, penguatan pendidikan karakter itu di sekolah itu sekarang mestinya menjadi bentuk lebih konkret daripada di awal munculnya pendidikan karakter, yaitu semenjak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Itu di sana kan ada yang namanya pendidikan karakter. Nah, sekarang di era pemerintahan Pak Jokowi yang terkenal dengan apa Pak? Restorasi karakter, ya. Karakter artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita sebagai pelaku pendidikan itu harus bisa mewujud nyatakan karakter menjadi kehidupan nyata untuk anak didik kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ketika anak didik kita karakternya nyata, ya, nanti ke depan ketika dia dimanfaatkan masyarakat, artinya dalam bekerja, karakternya itu mendukung kualitas kerja dia. Sehingga jadi pekerja yang berkualitas, punya nilai karakter bagus, ya, kualitas pekerjaannya bagus. Nah ini, di dunia sekarang, abad 4.0 atau abad 4.0, itu yang dituntut Bapak Ibu, pekerja-pekerja yang punya nilai karakter tinggi, bukan kompetensi yang pertama. Karakter nomor satu. Karakter diantaranya adalah tanggung jawab, ya, kejujuran, mau kerjasama. Nah perusahaan kan perlu itu. Kalau dia kualitasnya bagus, kerjasamanya tidak ada, akhirnya produktivitasnya terbatas perusahaan itu. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku pendidikan di sini dituntut bisa membumikan bagaimana karakter yang ada di bangsa ini menjadi nyata di dalam sanubari anak didik kita ke depan ketika lulus. Oke, Bapak Ibu? Untuk itu Bapak Ibu mohon didiskusikan ini. Ada 3 konten atau topik yang Bapak Ibu bisa pendapati sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Silakan, siapa dulu yang memulai? Ayo. Silakan, sebutkan nama dari mana. Ayo. Ya, baik, ini saya ambil gambar Pak, maka Bapak harus menunjukkan yang terhebat. Silakan Bapak. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yonatan, utusan dari SMA 1 Sokan, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi. Hari ini mau menyampaikan bagaimana kita yang pertama ya Pak ya? Yang pertama ya? Ya, supaya di dalam kepribadian kita terbentuknya karakter bisa menghadapi kondisi sekarang ini. Yang pertama, mari kita sama mengingatkan satu dengan antara lain, kita harus menggunakan yang pertama itu mencuci tangan, supaya kita terhindari dari setiap virus yang melekat di tangan kita. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah memakai masker. Jangan pernah kita menyia-nyiakan dalam kehidupan kita ini terhadap sesuatu, tapi gunakanlah masker untuk bisa menghindari yang disebut dengan virus ini. Yang ketiga, kita harus menggunakan kata yang ketiga itu adalah menjaga jarak satu dengan yang lain, supaya kita bisa terhindar terhadap virus, siapa tahu adanya di sekeliling kita, di antara kita. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tidak ada M lagi? Ya, Pak. Hanya 3 M-nya? Iya. Oh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sokan. Silakan, lainnya siapa? Oke, silakan Bu, sebutkan namanya. Ya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan kepada saya untuk mengapresiasi apa yang telah ada di depan. Saya dari Kabupaten Sambas, tepatnya dari Kecamatan Pemangkat, SMA Negeri 1 Pemangkat. Ya. Nama saya Penianti, Pak. Ferianti ya? Iya, Penianti. Fenianti, silakan Ibu. Iya. Nah, untuk menanggapi dari yang ada di depan itu Pak, yang berhubungan dengan penguatan pendidikan karakter. Ya. Yang pertama mengenai bagaimana PPK dalam lingkungan keluarga selama pembelajaran jarak jauh. Yang mana kita tahu PPK itu ya salah satu karakter yang memang harus ditanamkan ke anak, khususnya dari orang tua. Kalau di rumah itu peran yang paling tinggi di dalam rumah itu adalah orang tua. Di mana dalam PPK ini salah satunya itu yang berhubungan dengan bagaimana mengolah
supaya anak itu bisa berbuat jujur, mengolah olahraga anak supaya sehat, dan mengolah anak itu supaya bisa berpikir yang kritis dan kreatif. Nah, di dalam hal ini menurut saya salah satunya dalam proses pembelajaran di rumah itu yang berperan penting itu adalah orang tua. Jadi orang tua harus selalu menanamkan pemikiran kepada anak itu gimana selalu berbuat jujur ya dalam melakukan pembelajaran, bagaimana menjaga kesehatan ya tentunya kita harus mengikuti 3M itu ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Itu yang pertama khusus untuk di rumah. Dan yang kedua, bagaimana PPK belajar dari rumah karena COVID. Nah, jujur terus terang selama proses pembelajaran yang melalui daring ini maupun luring, kami sebagai pendidik, yaitu guru, memang merasa banyak sekali hal yang menjadi tantangan bagi guru itu sendiri. Karena namanya pembelajaran secara jarak jauh, otomatis kita tuh tidak bisa bertatap muka sama anak itu sendiri, hanya melalui daring atau luring. Sementara anak harus bisa ditanamkan karakter itu sendiri, yaitu tadi kejujuran, olah kesehatan, cara berpikir, dan sebagainya. Nah, itu menjadikan tantangan bagi kami sebagai guru itu sendiri. Nah, yang ketiga, benarkah mereka pada siswa tetap berada di rumah? Nah, itu tetap menjadi pertanda tanya kami sebagai guru. Kadang absen siswa itu kalau setiap kita tatap muka, setiap kita melakukan daring, siswa itu tetap absennya oke, tapi kita tidak tahu dia tuh absennya di mana, apakah dia di rumah atau di kafe dan sebagainya. Nah, jadi itu merupakan suatu kendala bagi kami karena memang sulit untuk menanamkan karakter itu sendiri dengan melalui proses jarak jauh. Hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya siapa? Ayo, berani ungkapkan sesuai dengan pengalaman yang ada di sekolahnya. Oh, silakan. Sebutkan aja nama siapa, dari mana? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, Suaranya yang kuat, Pak, laki-laki ya, kok. perkenalkan, nama saya Isak Hadi dari Bengkayang, tepatnya di SMA 117. Menanggapi pertanyaan yang ada di depan, kata kunci yang harus kita pahami di sini itu adalah keluarga dan tenaga pendidik atau dalam hal ini adalah sekolah. Karena PPK dalam lingkungan keluarga selama pembelajaran jarak jauh ini yang menjadi peran penting di sini adalah keluarga, orang tua dalam hal ini, yang mana melanjutkan atau mengamanahkan tugas yang diberikan oleh sekolah. Oleh sebab itu, ketika keluarga berperan aktif dalam mendidik anak selama pembelajaran di masa pandemi ini, tentunya bekerja dengan ekstra, walaupun secara kenyataannya banyak juga orang tua yang mengeluh. Jadi bagaimanapun juga karakter yang akan terbentuk di situ terhadap anak atau peserta didik adalah dari keluarga itu sendiri, yang mana harus memberikan pemahaman, juga memberikan pengawasan, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran bagi anak dan mengarahkan anak kepada pembentukan karakter itu dapat terbentuk. Yang kedua, bagaimana PPK belajar dari rumah di masa COVID ini? Tentunya ini menjadi keluhan banyak semua orang tua juga dan peserta didik. Dan benarkah mereka, para siswa, tetap berada di rumah? Ya. Betul kata Ibu Feni tadi, memang ini menjadi pertanyaan bagi tenaga pendidik atau sekolah tentunya dalam hal ini, menanggapi keberadaan siswa. Belum tentu ketika mereka diberikan penugasan, mereka melaksanakan tugasnya di rumah atau di luar, atau dalam hal mencari kemampuan sinyal tersebut untuk mengerjakan tugas. Bahkan dari seluruh siswa, kalau kita pahami,
banyak sekali, hampir bisa dikatakan tidak 100%, mungkin hanya 50 atau 60% siswa itu mengerjakan, tergantung ranah tempat dan pelaksanaan mereka. Kalau di kota kemungkinan bisa 80% terlaksana, tapi kalau seandainya seperti kami di daerah, kemungkinan bisa di bawah 80% dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, siswa mengerjakan semua tugas. Nah, sehingga ini mengakibatkan banyak sekali pembentukan anak ini tidak optimal, tidak maksimal maksudnya. Karena ya kita lihat ketika dia melakukan pembelajaran tatap muka, mereka akan mengikuti dengan baik. Tapi ketika di masa pandemi, mereka hanya mengikuti tetapi tidak melaksanakan, sehingga banyak sekali seperti cerita kemarin kawan-kawan yang harusnya 6 orang ini bisa selesai, ternyata sudah dijak kabul. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Oke, masih ada Bapak Bu? Bu Dewi itu angkat tangan Bu. Oke, Bu Dewi. Sebutkan Bu, dari mana? Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya, perkenalkan, saya Dewi Stiani, utusan dari Kabupaten Mempawah, tepatnya SMA Negeri 1 Siantan, Kecamatan Jongkat. Oh, sini toh? Iya. Kecamatannya sekarang berubah menjadi Jongkat, tidak lagi Siantan. Ya, baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan pendapat berkaitan dengan materi kita hari ini yang sedikit berat, yaitu tentang penerapan PPK dalam pembelajaran secara jarak jauh ya. Yang pertama terlebih dahulu, bagaimana PPK dalam lingkungan keluarga selama pembelajaran jarak jauh. Seperti yang kita ketahui, PPK penguatan pendidikan karakter. Sebelum pandemi ini melanda Indonesia, PPK telah kita gaungkan. Bahkan beberapa sekolah telah menerapkannya, termasuk sekolah saya, SMA Negeri 1 Siantan, menerapkan program kekasan sekolah kami adalah PPK, penguatan pendidikan karakter, dan beberapa program sekolah menunjukkan adanya penerapan PPK ini. Di antaranya apa saja kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, seperti itu infak Jumat, kemudian duha bersama, kemudian ada juga yang berkaitan dengan nasionalis dan seterusnya ya. Di mana nilai karakter utama bangsa ini seperti yang kita ketahui adalah religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nah, masalahnya di sini bagaimanakah peran dari keluarga ya dalam penerapan PPK itu? Karena kondisi sekarang kita pandemi, pembelajaran adalah secara jarak jauh, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya berada di rumah. Itu harapan kita. Nah, PPK ini tentunya menjadi tanggung jawab, penerapan PPK ini menjadi tanggung jawab yang besar pada pihak keluarga ya. Bukan hanya diserahkan pada pihak sekolah. Selama ini mungkin kenyataannya adalah pihak keluarga menyerahkan, bisa dikatakan 100% pendidikan anaknya kepada pihak sekolah, termasuk ke dalam pendidikan karakter ini. Tapi sekarang kondisinya terbalik. Keluarga harus bisa membimbing, mendampingi putra-putrinya, terutama untuk penerapan PPK ini. Nah, masalahnya sekarang dalam kondisi yang nyata di masyarakat kita, banyak sekali orang tua siswa yang kondisinya mereka sibuk bekerja. Apakah orang tua siswa 100% bisa mengawasi ya penerapan PPK dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ya, terutama religiusnya, bagaimana, kemudian nasionalisnya, bagaimana, kemandiriannya, bagaimana, dan seterusnya. Nah, mungkin salah satu solusi yang bisa kita ambil dari permasalahan ini adalah bagaimanakah sekolah harus menjalin komunikasi yang indah dan hangat dengan orang tua siswa untuk sama-sama memonitoring penerapan PPK ini dalam kehidupan nyata si siswa tersebut. Kemudian poin yang kedua, bagaimana PPK bisa diterapkan belajar dari rumah karena kondisi COVID. Ya.
pembelajaran kita pembelajaran jarak jauh. Untuk SMA kami 100% daring, meskipun ada beberapa kendala yang kami temui di lapangan. Untuk bisa kita monitoring dan mengevaluasi penerapan PPK ini, bisa kita include, ya, bisa kita lihat penerapan itu pada kegiatan atau proses KBM yang berlangsung. Misalnya secara sederhana, bagaimanakah kita bisa memantau sikap religius anak itu? Bisa kita lihat ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar, bagaimanakah kita selaku pendidik mengarahkan siswa kita untuk berdoa sebelum dan setelah proses pembelajaran selesai. Nah, dari situ bisa kita lihat apakah ini tetap kita iringi, tetap kita terapkan PPK ini dalam pembelajaran secara jarak jauh. Kemudian misal nasionalisme. Kalau nasionalisme bagaimana? Nasionalisme salah satu contohnya adalah penggunaan bahasa Indonesia, tentunya yang baik dan yang benar. Nah, kita iringi anak kita dalam komunikasi pembelajaran jarak jauh, bagaimanakah cara dia menggunakan bahasa Indonesia. Selalu kita ingatkan, kadang-kala kalau anak chat dengan kita atau komunikasi dengan kita sukanya pakai bahasa yang ngelantur-ngelantur. Nah, kita ingatkan, tolong pergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteks komunikasi yang ada. Jadi kesantunan berbahasanya diperhatikan. Nah, ini termasuk juga karakter nasionalis dan seterusnya, ya, termasuk juga kejujuran dia ketika mengerjakan tugas. Jadi meskipun pembelajaran jarak jauh, tapi PPK masih tetap bisa kita terapkan. Tapi itu tadi menjadi satu terinclude di dalam proses pembelajaran, ya, seperti itu. Kemudian, benarkah mereka para siswa tetap berada di rumah? Nah, ini yang tidak bisa kita monitoring 100%, ya. Kami menggunakan absensi di lapangan, ya, absensi untuk monitoring kehadiran siswa atau prosensi kehadiran siswa menggunakan Google Form. Ya, bisa jadi siswa itu mengisi absen, setelah itu dia kabur. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita saling bersinergi, semua elemen yang ada di sekolah saling bersinergi. Kita memantau, sekolah memantau lewat pengisian kehadiran absensi itu lewat Google Form. Kemudian kalau misalnya ada siswa, kita monitoring setiap 1 minggu atau maksimal 1 bulan sekali. Kalau misalnya ada siswa yang memang tidak pernah absen sama sekali, kita hubungi wali kelasnya. Kita hubungi lagi guru mapel yang mengajar di kelas tersebut. Kalau misalnya masih absensinya kosong tapi setoran tugasnya ada, berarti siswa itu mungkin ada terkendala ketika dia mengisi absensi itu, gitu. Tapi setoran tugas ada, berarti masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dua-duanya sudah kosong, absensi kosong, tugas kosong, langkah yang kemudian kami ambil adalah dengan memanggil orang tua siswa, atau kami mengadakan kegiatan kunjung rumah atau home visit guru BK beserta wali kelas masing-masing, seperti itu. Nah, memang ini tidak bisa kita pastikan anak itu memang benar-benar berada di rumah atau memang mereka kelayapan. Mungkin Bapak Ibu juga beberapa hari yang lalu ada berita yang sempat trending di medsos, terutama di Facebook, ya. Nama sekolah kami menjadi pembicaraan karena dikabarkan salah satu siswi kami hilang, ya. SMA Negeri 1 Jongkar dinyatakan di sana salah satu siswinya dinyatakan hilang dengan alasan dia pergi dari rumah pagi, izin dengan orang tuanya jam 9 pagi, izin untuk ke sekolah menyetorkan tugas. Itu terjadi pada hari Senin yang lalu, Pak, ya. Kemudian sampai dengan sore hari, rupa-rupanya si siswi itu belum balik ke rumah. Akhirnya orang tuanya mengambil inisiatif pergi ke kantor polisi terdekat dan menyatakan, mengadukan bahwa putrinya hilang. Nah, berita ini kemudian menyebar ke medsos karena sekarang kita ini begitu informasi begitu cepatnya, ya. Dan akhirnya ditemukan, alhamdulillah ditemukan dengan kondisi selamat. Ya, itu di daerah Sungai Purun Kecil. Sekitar berapa kilo dari Sungai Nipah, ya, ke arah Mempal, ke arah Sungai Pinyu, ya. Kebetulan diselamatkan oleh seseorang, tidak tahu mengapa, apa penyebabnya ini belum ditelusuri. Hanya kemarin saya info terbaru dari rekan guru dan juga wakil kesiswaan sudah melakukan kunjung rumah, home visit ke siswi yang bersangkutan. Jadi menanyakan apa yang terjadi. Ya, siswi itu masih trauma. Jadi memang kesehariannya si anak itu sering pingsan. Jadi kalau kata orang Melayu bilang lemah semangat. Jadi sering pingsan, sering melamun. Nah, jadi seperti itu. Entah mungkin apa yang terjadi ketika dia perjalanan ke sekolah, dia jalan kaki karena rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolah. Mungkin tak ketemu orang atau gimana, dia diajak kemana, seperti itu, kurang tahu. Ya, jadi masih ditelusuri seperti apa. Nah, itu saja, Pak, sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga saja dalam forum ini kita bisa berbagi, ambil
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sama gitu ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan sekian brainstorming ini. Saya udah banyak memperoleh informasi. Ya, intinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara pembelajaran pendidikan karakter, memang harus ada kebersamaan antara sekolah dengan orang tua, terutama jalinan ini. Di samping itu dengan masyarakat. Cukup.